وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wani bidin azan ya Allah wa iyyakum. Silakan jika ada pertanyaan dikirimkan aja ke kolom chat. Kita tambahin satu lagi yaitu jenis mahar. Ya, jenis mahar jika dilihat dari sisinya, ya, sisi nilainya, maka mahar disebutkan nilainya. Ya, dalam akad kan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar bla 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 dibayar tunai. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Basam berkata, ya, al-aula dzakara sodaku fil aqdi liyakuna aqta'a lin niza. Yang lebih utama adalah menyebutkan mahar ketika akad nikah untuk menghilangkan aqta'a lin niza, menghilangkan perselisihan. Jadi biar enggak orang tuh enggak mikir, enggak mahar iki semene kok, enggak semene. Lah ora disebutke gitu kan. Nah, kondisi tidak disebutkan ini yang menyebabkan orang tuh jadi bingung. Maharnya berapa sebenarnya? Ya, mahar yang tidak disebutkan nilainya ini juga boleh. Diperbolehkan melangsungkan akad nikah tanpa menyebutkan mahar. Ini merupakan ijma ulama. Akad pernikahan yang tidak disebutkan maharnya disebut dengan nikah tafwid. Ya, nikah yang bisa ditafsirkan maharnya apa. Di antara dalil tentang bolehnya melakukan nikah tanpa menyebutkan mahar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Enggak ada halangan buat kalian kalau kalian mentalak wanita, ya, yang kalian belum sentuh, ya, au tafriduhu lahunna, dan mereka sebelum kalian belum kalian jimai dengan mereka, tafridu lahunna, kalian memberikan sesuatu kepada mereka, faridah, pemberian itu mahar yang belum kalian tentukan gitu. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, ayat tersebut menunjukkan tentang bolehnya melakukan akad nikah tanpa menyebut mahar. Kemudian kalau dilihat dari sisi waktunya, jadi tadi boleh disebut dan enggak ya. Kemudian yang kedua, dari sisi waktunya, itu yaitu yang pertama dibayar tunai. Ya. Mahar yang dibayar tunai harus diberikan kepada istri sebelum jima. Jadi sebelum malam pertama lah ibaratnya gitu. Maka seorang suami harus wajib memberikan mahar itu kepada istrinya. Makanya yang kita lihat sehari-hari di masyarakat ya, pas akad nikah itu maharnya sudah disiapkan, itu bagus gitu. Ya, dan istri boleh menolak jima hingga mendapatkan mahar yang dibayar tunai tersebut. Artinya kalau pas akad dibilang saya bayar tunai gitu kan, maka ya itu harus diterima baru kemudian boleh terjadi hubungan suami istri. Nah, ada juga yang dibayar tunda, saya bayar nyicil gitu kan. Maka yang dibayar tunda boleh diakhirkan pembayarannya hingga waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan suami sudah dibolehkan jima meskipun maharnya belum ditunaikan. Nah, jadi kalau dibayar tunda atau dibayar nyicil gitu kan, maka ini harus disepakati berapa lamanya. Nah, tapi ada syaratnya. Pertama, tempo pembayarannya diketahui jelas, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Sehingga tidak diperlukan menunda dengan masa yang tidak tertentu. Nah, saya bayar sampai nanti lahir anak ketujuh, nah, ini nggak bisa, nggak jelas gitu kan. Saya bayar sampai nanti berat badannya istri saya nambah 5 kilo, misalnya nggak bisa juga gitu. Nah, di sini contohnya sampai mati, sampai cerai dan semisalnya nggak boleh. Kemudian tempo penundaannya tidak terlalu lama. Artinya kalau disepakati sebulan ya harus penuhi sebulan, 2 bulan, 2 bulan gitu kan. 3 bulan, 3 bulan. Ada contoh nih seorang tokoh di Indonesia tuh, dia udah nikah berkali-kali, nikah yang keempat itu sebenarnya dia maharnya murah loh, cuma 300.000 atau berapa ratus ribu gitu. Tapi kemudian dan itu pun juga dibayar tunda. Tapi suaminya ini ya menurut saya kurang cerdas orang. Udah dikasih Allah nikmat istri yang baik gitu kan. Ya, nggak dibayar-bayar, akhirnya malah digugat cerai. Cerai lagi yang keempat gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini perlu diperhatikan ya, laki-laki ya. Kalau kalian udah dikasih mudah, ya jangan biasa ngenteng deh. Apalagi urusan kayak gini, ini urusan harga diri orang gitu loh ya. Jadi kalau udah kalian dikasih anak orang, bayangin loh, kita tuh dikasih tuh nggak cuman disuruh megang tok gitu, bener-bener suruh nemenin kita gitu, sampai tua kalau bisa gitu kan, atau sampai mati kalau bisa gitu kan. Maka ya jangan ragu untuk berikan mahar, ya jangan ragu. Kamu nggak nikah-nikah mas, aku nyari yang maharnya mau hafalan aja gitu. Ah, ini angel ini. Ya, jadi jangan nih. Artinya kalau kamu sudah menentukan pilihan wanita ini wanita itu gitu kan, itu berarti menurut persepsi kamu dia adalah wanita yang terbaik yang pernah kamu temui di hidup kamu gitu kan, atau paling nggak wanita baik yang pernah kamu temui di hidup kamu, sehingga ya ketika kamu pengen mendapatkannya ya siapkanlah itu maharnya ya.
Wong kalau kamu ke pasar kambing atau pasar sapi aja, kamu muter nyari sapi yang terbaik atau kambing terbaik, dan kamu udah bawa duit gitu loh untuk bayarin sapi atau kambingnya itu. Masa ini anak manusia yang bisa kamu ajak ngobrol, ya kan? Mungkin dalam kondisi capek bisa suruh mijitin gitu kan. Atau dalam kondisi sedih bisa jadi teman ngobrol, teman curhat gitu kan. Masa itu nggak kamu siapkan? Terus pengennya mahar yang murah gitu kan. Ya, maharnya hanya hafalan Quran gitu. Ya, bukan berarti nggak boleh ya, cuman kalau bisa tuh jangan itu gitu loh, yang lain gitu. Karena yang namanya mahar ini hak perempuan. Jadi perempuan ini kalau sewaktu-waktu butuh, dia bisa jual gitu ya. Dia bisa berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki ya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.